Shalom Bu Murni dan teman-teman. Perkenalkan saya Kalisa Gabriela Stefanistiadi dengan NIM 230903102011. Perkenalkan, nama saya Aidia Kristi dengan NIM 230903102035. Perkenalkan, nama saya Rizky Ajuan Pracondo dengan NIM 230903101029. Perkenalkan, saya Yonatan Jaksana dengan NIM 230903102025. Kelompok kami, kelompok 3, mengangkat kasus mengenai pemberhentian tayang film His Only Son pada tanggal 13 September 2023. His Only Son atau film berdurasi 1 jam 46 menit ini bergenre drama, merupakan film pertama David yang tayang pada layar lebar di berbagai negara, salah satunya Indonesia. David sendiri mendapatkan inspirasi untuk membuat film ini dengan mempelajari firman Tuhan dan berdasarkan Alkitab yang ia tekuni. His Only Son menceritakan tentang salah satu peristiwa kontroversial di kitab suci pada Perjanjian Lama, di mana Tuhan Allah memberikan ujian terakhir terhadap Abraham. Ia diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan putra satu-satunya Ishak di Gunung Moria. Sesaat dalam perjalanan ke lokasi pengorbanan dengan anaknya Ishak dan juga kedua asistennya, Abraham teringat dengan kenangan indah sedari bersama Sarah yang merupakan istrinya, yang dihabiskan untuk merindukan kedatangan anak laki-laki ini yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ketika Abraham memberitakan bahwa ia diberi perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya, emosi Sarah menjadi meluap karena anak yang ia tunggu-tunggu waktu itu dikorbankan. Sarah mempertanyakan, apakah tujuan Tuhan untuk mengorbankan anak tersebut? Nah, tujuan atau pesan yang ingin disampaikan Tuhan melalui film ini, di mana ketika Tuhan ingin kita, Tuhan meminta sesuatu, apakah kita akan memberikan segalanya? Lantas, apa yang membuat anggota DPR tersebut memberhentikan penayangan film ini? Awal masalah ini dimulai dari Ketua Wakil Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syadzili, meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Ia mengatakan beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau di-ban. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim AS yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya. Pasalnya, dalam film tersebut, Abraham digambarkan hanya mengakui satu anak bernama Ishak. Sedangkan dalam ajaran Islam, Nabi Ibrahim memiliki dua putra yaitu Ismail dan Ishak. Menurut Aceh Hasan Syadzili, film itu bisa menyesatkan orang Islam karena Islam meyakini Nabi Ibrahim punya dua anak yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ismail putra Ibrahim dan Siti Hajar tidak diakui dalam film ini. Jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti keyakinan agama tertentu, masih kami pahami. Tapi jika film ini beredar luas, maka akan menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan menurut keyakinan agama Islam di Indonesia, kata Aceh. Politikus Golkar ini menjelaskan Ismail merupakan sosok yang sangat penting dalam Islam. Soalnya, Ismail menurutkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam. Jika pemahaman seperti yang tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan meniadakan keterkaitan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim AS, kata Aceh. Maka, Aceh meminta film His Only Son dilarang tayang di bioskop-bioskop negeri ini, juga dilarang ditayangkan di platform manapun. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Republik Indonesia juga harus turun tangan. Menurut Syaifullah Tamliha, pemberhentian penayangan film ini di bioskop perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik berbau suku, agama, ras, dan antar golongan, terutama menjelang tahapan pemilihan umum. Ia berpendapat bahwa penayangan film ini memiliki potensi menciptakan ketegangan dan perpecahan di masyarakat. Namun dengan menghentikan penayangan film ini, apakah dapat mencegah perpecahan yang lain? Banyak film religi muslim, namun selama ini tidak ada yang mempermasalahkan dari pihak agama lain. Lantas mengapa hal ini dipermasalahkan? Kami mengerti jika ajaran dalam film His Only Son berbeda dengan ajaran agama Islam, namun seharusnya yang dapat diambil adalah makna filmnya, dan poin pentingnya bukan malah memperdebatkan mengenai ajaran agama. Perdebatan antar masyarakat mengatakan, apakah film religi harus diberikan tagline?
agama berbau segresi seperti hanya untuk penonton Kristen, khusus penonton Islam, dan no Buddha dilarang menonton dan sebagainya, dalam kasus ini tidak ada proses hukum yang dilakukan. Penyelesaian dan hasil yang diberikan tetap negatif, yaitu film His Only Son tetap diberikan dan dilarang tayang di Indonesia. Indonesia memang negara yang majemuk dan memiliki banyak keberagaman. Namun dengan adanya keberagaman tersebut, harusnya dapat membuat kita lebih saling menghargai. Ajaran antar umat beragama. Dalam Kristen, saya mengakui adanya pluralisme. Kami sangat menjunjung tinggi adanya toleransi walaupun kami di Indonesia minoritas. Dan cara mencegah, kita dapat mencegah hal seperti ini dengan memahami sudut pandang dan keyakinan masing-masing agama, mendorong saling menghargai dan toleransi antar umat beragama, mengurangi ketegangan dan potensi konflik di masa depan. Sebagai umat Kristiani, ketika kita menghadapi hal seperti ini, kita sebagai umat Kristen harus mengingat bahwa kita harus menghargai dan menghormati orang lain selain dalam Matius 22 ayat 39. Dalam hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan seperti dalam Roma 10 ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah itu satu, itu adalah Tuhan bagi semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Mengartikan bahwa sebenarnya kita semua sama, hanya saja beda pengajaran dan kepercayaan. Namun hal tersebut seharusnya tidak menjadi hambatan untuk kita, melainkan menjadi penguat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi Ibu Murni dan teman-teman selama video presentasi berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, Tuhan memberkati.